Saya tuh selalu diwanti-wanti, apalagi sama keluarga kan. Bentar lagi malam satu suro loh. Kalau itu jangan keluar-keluar, kalaupun kepepet perlu keluar, paling enggak tuh sebelum maghrib sudah sampai rumah. Buat jaga-jaga aja, karena kita nggak pernah tahu tujuan dan niat orang, katanya begitu. Terus aku lihat ke belakang, bolah ya ampun. Iya, sampai merinding bang. Jadi waktu aku nengok ke belakang, itu ada kayak badannya tuh kayak kera. Gede, lebih ke kayak gorila kayaknya ya. Gede gitu, tangannya tuh panjang, sampai mungkin sedengkul manusia dewasa gitu, bulu semua, hitam. Tapi kepalanya kerbau. Jadi katanya aku itu ada satu memang pendeta yang mendekati aku. Terus aku dipegang pundaknya. Terus habis itu aku ketawa. Katanya aku ketawa-ketawa. Apa? Mau apa? Mau apa? Bisa apa kalian? Katanya aku begitu. Kalau malam satu suronya itu hubungannya sama santet apa? Santetnya terjadi di malam satu suro. Mungkin ya kita pernah mendengar waktu kecil sampai beranjak besar larangan-larangan atau mitos, besok lo jangan pergi kemana-mana ya karena lagi malam satu suro. Nah itu adalah sebuah tradisi turun-temurun gitu ya yang kita tuh selalu denger gitu kayaknya setiap tahun. Dan tradisi malam satu suro itu juga diperingati oleh sebagian masyarakat ya. Banyak juga yang merayakan malam satu suro. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dia nyaris saja kehilangan nyawanya pada saat malam satu suro. Halo Mbak Wil. Halo bang. Makasih nih udah datang dari Jogja ya, jauh-jauh ya. Iya nih, dari Jogja saya. Nama panjangnya Nikita Willy, bener? Iya nih kita Willy pakai official. Wow, ada ofisialnya. Ada officialnya. Tapi centangnya centang merah. Centang abu-abu kalau saya bang. Iya. Nah katanya malam satu suro itu nyaris kehilangan nyawa. Iya bener banget. Nyarisnya itu karena berpergian. Karena bepergian, sebetulnya ya saya tuh selalu diwanti-wanti, apalagi sama keluarga kan. Bentar lagi malam satu suro loh. Kalau itu jangan keluar-keluar, kalaupun kepepet perlu keluar, paling enggak tuh sebelum maghrib sudah sampai rumah. Atau sebelum maghrib sudah sampai tempat tujuannya. Buat jaga-jaga aja, karena kita nggak pernah tahu tujuan dan niat orang, katanya begitu. Saat itu dari mana ke mana? Jadi kejadian waktu aku hampir kehilangan nyawa ini nih sudah 2 kali terjadi. Yang pertama itu waktu aku masih kuliah sekitar tahun 2012. Jadi waktu tahun 2012 itu aku nggak tahu kalau pada saat itu adalah malam satu suro. Jadi aku tuh janjian sama teman-teman, ada temanku dia ngundang ke Bandungan yuk. Aku ada villa di Bandungan, daerah Bandungan Kabupaten Semarang. Aku ada villa di sana. Kita ini bakar-bakaran yuk. Gitu kalau anak sekarang bilangnya barbekyuan. Asik. Jadi awalnya seperti itu. Dari situ. Ya udah, ditahan dulu ceritanya Mbak Wil ya. Nah buat kalian yang punya cerita horor pengen diundang juga kayak Mbak Wil, langsung aja kirim bisa WA, IG atau email. Sekarang cara udah gampang banget. Nanti tim RJL bakal membalas. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Siapa yang suka baca buku horor yang bikin adrenalin menantang? Nah, ini jawabannya nih, novel Pengantin Setan. Di novel ini ada banyak cerita, ada kisah pengantin setan, ada kisah perawat rumah sakit, ada kisah horor satpam proyek rumah sakit, dan juga ada kisah The Untold Story, di mana ini salah satu kisah sedih. Jadi ada anak pesantren yang harus kehilangan temannya karena hanyut di sebuah sungai yang ada di kota Palembang. Langsung aja karena ini lagi diskon di Shopee dan juga di Tokped, kalian bisa beli lagi diskon. Linknya nanti gue taruh di deskripsi.
Atau kalau mau yang konvensional bisa langsung ke Gramedia, datang ke tokonya, lihat bukunya nih, ada novel Pengantin Setan. Langsung aja jangan sampai ketinggalan karena diskonnya terbatas. Novel Pengantin Setan. Ya, Mbak Wil, boleh diceritakan kejadian horor di Malam Satu Suro? Oke Bang, jadi kejadian di Malam Satu Suro yang pertama kali aku alamin, hampir aku kehilangan nyawaku itu waktu tahun sekitar 2012. Itu awal-awal aku kuliah. Jadi ada satu temanku, dia ngundang aku dan teman-teman yang dari Salatiga untuk kita bakar-bakaran yuk di villa tempat dia yang punya dia di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang. Pada saat itu aku sama 3 orang temanku, jadi kita berempat, itu kita memutuskan untuk daripada motoran ke arah Bandungan kan, dari Salatiga ke arah Bandungan itu jalannya kan naik ke puncak gunung gitu lah. Jadi daripada motoran, mending kita sewa mobil aja. Kita sewa mobil, oke kita udah dapet mobilnya, aku udah bilang sama teman-temanku, kita berangkat dari Salatiga pokoknya jam 4 ya, supaya aku sudah mengestimasi kan perjalanan dari Salatiga menuju ke daerah Bandungan itu selama-lamanya 2 jam. Tapi aku biasanya 1,5 jam itu sudah bisa nyampe. Pokoknya jam 4 kita sudah harus berangkat. Pokoknya sebelum maghrib kita sudah sampai di lokasi. Pada saat itu aku nggak ngeh kalau itu Malam Satu Suro. Aku juga ya waktu kuliah kan lumayan nakal. Jadi aku izin ke orang tua itu bukan mau ke Bandungan, izin ke orang tua itu mau bikin tugas di rumah teman. Gitu, ada karya ilmiah ngomongnya begitu, jadi nginep nih mah. Terus akhirnya kita berangkat, beneran berangkat jam 4. Berempat nih di dalam mobil, posisi aku yang nyetir. Karena cuman aku di mobil itu yang bisa nyetir. Terus menuju ke Bandungan dari arah Salatiga itu ada 2 jalur. Yang pertama lewat Ambarawa, yang kedua itu lewat Ungaran. Jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Terus si teman-temanku bilang ke aku, lewat Ungaran aja karena di sana banyak jajanan. Mau biar bisa mampir jajan dulu. Tapi aku enggak lah, kita lewat yang Ambarawa aja karena kalau lewat Ungaran tuh jauh lebih lama. Aku enggak mau kalau kita sampainya di sana tuh maghrib. Pokoknya sebelum maghrib sudah harus sampai. Aku bilang berkali-kali begitu. Terus akhirnya mereka ngalah. Terus udah jalan nih, kita sudah mau masuk ke arah naik ke arah Bandungan. Aku tuh lihat teman-temanku semua posisi tidur. Jadi dari kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu diem hening, mereka tidur. Yang aku lihat mereka itu tidur. Terus aku nyetir, kok kayaknya tikungannya nggak selesai-selesai. Jadi sebetulnya tuh nggak sejauh itu banget gitu loh. Jadi kayak nikung beberapa kali, terus habis itu udah pasar Bandungan. Kok masih nikung aja, kok kayak muter-muter di sini aja. Tapi pemandangan yang aku lihat itu jalanan sepi, terus di sebelah kanan tuh ada rumah warga, terus ada tebing, terus sebelah kiri itu jurang kebon gitu-gitu. Karena pas naik-naikan tuh memang jarang ada rumah warga. Terus habis itu kok nggak nyampe, tapi mata ini cerah. Terus aku berusaha untuk kayak bangunin temanku, mau tanya ini jangan-jangan nyasar nih aku salah belok apa gimana kan. Aku bangunin temanku di sampingku, dia nggak bangun. Jadi dia posisi begini Bang, gini aja, gitu terus, gini terus. Terus aku lihat ke belakang mau bangunin temanku yang di belakang, mereka posisi juga begini. Jadi kepalanya tuh ke atas begini. Sama semua, posisi tidurnya sama semua. Aku bangunin, aku panggil, buset, tidur kayak, tidur apa pingsan ini orang kan. Aku bangunin nggak bangun-bangun, terus ya udahlah, bodo amat lah, biar istirahat aja. Toh mereka bertiga ini anak-anak yang nggak bisa begadang. Jadi aku pikir biarkanlah mereka tidur,
Nanti sampai sana kita begadang nih, seru-seruan. Terus tiba-tiba aku dengar dari sebelah kanan tuh ada yang ngetuk jendela. Tuk 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 gitu. Jadi dari pelan tuk 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 lama-lama duk 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 duk. Tapi aku lihat ke sebelah kanan tuh nggak ada apa-apa. Sepi, jalanan itu juga sepi, cuman mobilku doang. Cuman mobil kita itu aja. Tapi aku masih jalan terus nih dengan ada suara itu. Terus makin lama kayak ada kabut tapi tipis gitu. Makin lama makin ada kabut. Terus tiba-tiba suara gedoran kaca itu kayak ngelilingi mobil. Terus mulai samar-samar ada suara kayak mbak gitu. Mbak bangun mbak gitu. Terus masih ada suara itu, terus aku kayak sepersekian detik sadar, lihat kanan, kiri, depan, belakang tuh, depan nggak ada orang sih, kanan, kiri, belakang itu sudah kayak dikerumunin orang. Terus di sebelah kanan ini, jendela kanan ini, bapak-bapak itu sampai beginiin jendela, mbak gitu. Terus kan aku, kenapa nih? Aku lihat sebelah kiri, temanku nggak ada. Sebelah kiri temanku nggak ada, di belakang temanku nggak ada. Aku tuh bener-bener sendirian di mobil, aku pegang setir begini. Masih syok kan, kenapa ini kok rame-rame? Aku refleks buka jendela dulu pertama. Mbak turun mbak. Jadi suara makin kenceng, makin terdengar jelas. Turun mbak, cepet mbak turun gitu. Kenapa ya pak? Aku sempat tanya kak, kayak kenapa ya pak? Mbak turun cepet gitu. Tapi posisi masih bingung. Terus akhirnya aku buka pintu, tiba-tiba dipapah sama ibu-ibu. Aku ingat banget ibu-ibunya pakai hijab merah, pakai kaos merah, lengannya hitam, pakai legging gitu. Mbak nggak apa-apa mbak nggak apa-apa, istirahat dulu. Aku dipapah, dipegang. Kenapa ya bu? Bu kenapa ya bu gitu. Terus duduk dulu. Didudukin aku bang di bawah. Dudukin, terus ada lagi satu ibu-ibu, dia bawain teh panas. Diminum dulu mbak. Aku megang gelasnya, panas. Gila apa panas-panas disuruh minum, kan pikirku. Kenapa orang itu udah ngerumunin banget, udah rame di situ. Terus aku dielus-elus punggungnya kayak, tenang ya mbak, tenang dulu, tarik napas yang tenang, bilang gitu. Kenapa aku masih bingung. Terus aku lihat ada satu bapak-bapak itu, bapak-bapaknya ke arah belakang mobil. Dia kayak naliin apa, aku nggak tahu, pokoknya ada bagian bumper belakang tuh kayak ditaliin gitu. Terus barulah aku lihat ke bagian depan mobil. Itu bang, mobil itu Yaris bakpao. Ban kanan depan itu sudah keluar dari jalan. Bawahnya itu jurang. Entah jurang, entah kayak kebun jagung ya. Pokoknya dalam banget. Itu ban itu sudah keluar dari jalan itu. Terus aku mundur begini, aku lihat ban kirinya. Ternyata kaca sebelah kiri itu sudah nabrak pembatas jalan, kayak buk gitu. Buk itu apa ya? Kayak pembatas yang dari semen itu. Itu sudah nabrak dan posisi mobil itu sudah miring begitu. Itu ibarat kata nggak nabrak pembatas itu, gelundung itu. Jatuh ke bawah. Udah nggak patah tulang itu kayaknya. Udah hancur pasti. Dalam banget bang. Terus aku di situ langsung gemeter, keringat dingin, semua orang udah mengerumuni kan. Terus aku tuh tadi kan aku merasa jalanan itu terang, kok makin lama makin merepet, makin gelap. Terus zaman itu masih BB, masih pakai BlackBerry. Aku buka nih, ada di kantong, aku lihat 18.00. Sudah jam 6. Padahal seingatku terakhir aku lihat jam itu, waktu aku mau naik ke arah Bandungan itu sekitar jam 5 kurang 20 menit, jadi setengah 5 lebih 10 sekitar itu. Jadi cukup lama kan aku nyasar. Terus aku baru ngeh, teman-temanku mana? Nah, daerah Bandungan, daerah atas memang kan sinyal tuh jarang-jarang, kadang bisa masuk, kadang enggak. Tiba-tiba itu HP wah, pesan masuk banyak banget. Miss call lah, BBM lah, semua sudah, pokoknya butuh HP bergetar terus. Aku lihat salah satu temanku ngechat aku.
kok kamu tinggal? Hah? Kok tak tinggal? Kok tinggal di mana? Terus habis itu ada telepon masuk. Ada telepon masuk tapi putus-putus karena kan sinyal susah. Udahlah aku menenangkan diri dulu aja gitu. Nggak lama mereka datang naik angkot. Jadi angkotnya tuh sudah ngelewatin aku tuh sudah mungkin sekitar jarak 15 meter, hampir 20 meter. Mereka turun lari-lari. Will, kenapa? Panik semua. Terus aku tanya, kalian kemana? Aku yo mbok tinggal nang Indomaret, kurang ajar, mereka bilang gitu. Hah? Tinggal di Indomaret? Aku tidak merasa meninggalkan mereka. Aku bahkan tidak merasa mobil itu berhenti. Jadi menurut kesaksiannya mereka bertiga, mereka minta aku untuk berhenti dulu ke minimarket, beli jajan, beli cemilan, beli minum. Tapi terus begitu mereka turun, aku pergi. Kami tuh kamu tinggalin. Ini terus kamu ngapain? Terus aku nunjuk mobilnya. Ya ampun, Bill. Terus akhirnya mau nggak mau kita telepon pihak rental. Harus ngabarin kan. Aduh ganti gitu bro. Aduh aku pikiranku udah kalut, udah mau mati. Harus ganti. Terus ini apa ini keputusannya? Aku pulang kah? Aku lanjut kah? Tapi akhirnya karena udah deket sama villa temanku, ternyata sudah deket. Akhirnya ya udah kita langsung bablas ke tempat villa temanku setelah mobilnya diderek. Mau nggak mau ganti dah. sampai di villa sebetulnya rencananya tuh cuma nginep 1 malam aja. Karena cuma mau barbekyuan kan. Tapi karena teman-teman ngelihat aku tuh masih lemes, masih pucat, masih shock gitu kan. Akhirnya aku stay di situ tuh 4 hari 3 malam. Terus di hari terakhir waktu pulang itu, kita pulang start dari villa temanku tuh jam 10 pagi, Bang. Naik mobilnya temanku. Oh. Terus si teman, enggak kok mobilnya temanku. Mobil rental yang diganti. Mobilnya tuh rusak. Ya. Hancur. Bagian bemper depan kiri sama kaca itu. Kacanya pecah. Jadi itu sudah nancep, ini kan tiang nih. Mobil tuh sudah posisi gitu. Itu aku salah sedikit aja, kacau deh. Akhirnya sama pihak rentalnya diganti sama mobil lain. Yang ini diderek. Terus pas pulang jam 10 pagi itu temanku yang punya villa dia bilang, Will kayaknya kamu jangan nyetir deh. Dia merasa takut kalau aku pegang mobil lagi gitu. Takutnya karena kan aku nggak bisa menjelaskan apapun juga ke mereka gitu loh, apa yang aku alami. Takutnya nanti mereka jadi makin takut, parno apa segala macam kan. Aku nggak mau ambil resiko itu. Jadi aku diem gitu. Terus dia bilang, aku aja yang nyetir, aku antarin kalian ke Salatiga, nanti aku balik naik bus, balik ke Bandungan. Ya udah oke deh gitu. Nah, aku posisi duduk di depan, samping ini temanku, aku di depan. Temanku udah bilang kita lewat Ungaran aja ya. Tapi aku kepengen tahu, aku pengen, entah kenapa hatiku tuh bilang lewat yang kemarin deh, pengen lihat, pengen tahu kenapa gitu. Aku ngotot bilang ke temanku yang nyetir ini lewat Ambarawa aja deh, Ambarawa gitu. Ya udah, dia nurutin aku lewat Ambarawa. Terus benar kita ngelewatin, mau nggak mau memang ngelewatin tempat yang kemarin aku nabrak itu. Sebelum ngelewatin tempat kejadian, di sebelah kiri di depan mobil itu aku lihat ada mbah-mbah. Jadi mbahnya itu rambutnya tuh dicepol kayak dikonde gitu, terus pakai atasan kutu baru warna putih, terus ada kayak motif item-item entah bunga atau daun, aku kurang ingat. Terus pakai jarik, dan mbahnya itu lagi manggul pakai jarik juga, manggul pakai kain gitu tuh, kayak rumput yang buat pakan ternak gitu, dipanggul gitu. Ngelewatin kan si mbahnya ini, aku lewatin, aku ngeliatin si mbahnya itu, mbahnya tuh nengok gitu, senyum sama aku. Dia kayak senyum manis gitu, ramah sekali kan. Jadi pikiranku kan nggak ke arah
yang mistis-mistis. Oh ini memang ibu ini, mbah ini ramah nih sama orang gitu. Terus setelah ngelewatin simbahnya kan aku udah senyum balik, depan itu sudah tempat kejadian. Udah mau mendekat, simbahnya itu ada di samping tempat kejadian itu, di samping pembatas jalan itu, masih dengan baju yang sama, masih dengan posisi sama, masih bungkuk gini sambil manggul rumput. Tapi kali ini mukanya tuh kayak merah marah gitu. Jadi matanya tuh ngeliatin aku. Jadi kita kayak kontak mata gitu loh. Waduh, ini mah sudah fix ini bukan manusia. Kepalaku sudah ini bukan manusia, fix banget. Terus mukanya marah lagi kan. Aku takutnya mungkin aku melakukan kesalahan yang aku nggak sengaja. Entah apapun itu yang walaupun juga aku nggak sadar kan. Terus aku begini, aku masih ngeliatin mbahnya. Aku bilang dalam hatiku, Mbah ngapunten menawi kula enten kesalahan. Menawi enten, monggo masuk saja ke dalam mimpi saya, disampaikan aja. Nah aku itu Bang, kalau di mobil itu jarang bisa langsung tidur pules. Tapi pada saat itu tiba-tiba tuh kayak ngantuk banget, langsung hilang, langsung tidur. Dan itu rasanya waktu aku buka mata itu kayak semua tuh putih, lantainya putih, kanan kiri putih, langit-langit putih, semuanya putih. Terus dari jauh ada si mbah itu jalan pelan-pelan, dia begini, jalan pelan-pelan, masih sambil manggul rumput itu, dipegangin sama tangannya begini. Terus waktu di depanku hadap-hadapan begini, dia berdiri. Wah tegaknya, tingginya aku sampai lah perasaan tuh mbahnya tuh lebih pendek, bungkuk, tiba-tiba aku tinggi banget. Terus mbahnya tiba-tiba masih posisi begini, mbahnya bilang, aku seneng karo sing mbok gowo. Lah kan jadi kayak kaget ya. Duh mbah, aku nggak bawa apa-apa. Emang aku bawa apa? Tanya kan aku. Terus mbahnya tuh masih begini, gitu. Jadi kayak nggak mau nunjuk pakai tangan gitu, nggak, kayak gitu. Terus aku lihat ke belakang, walah ya ampun ya Tuhan. Iya, sampai merinding Bang. Jadi waktu aku nengok ke belakang, itu ada kayak badannya tuh kayak kera, gede, lebih ke kayak gorila kayaknya ya. Gede gitu, tangannya tuh panjang sampai mungkin sedengkul manusia dewasa gitu, bulu semua hitam, tapi kepalanya kerbau. Terus kalau kerbau itu biasanya kan ada tanduknya itu kan ke atas gitu ya, ini tuh dia ke depan gitu. Jadi kayak tanduknya tuh kayak buat jadi kacamatanya dia gitu. Dan dia tuh kayak ini apa, gitu-gitu. Jadi dari hidungnya tuh kayak itu aku langsung kayak nge-freeze, terus kayak aku berusaha untuk defense. Jadi kayak aku bilang ke mbahnya, aku nggak tahu ini siapa, aku nggak bawa ini, aku nggak bawa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa. Terus si mbahnya bilang, makane tonduk, ngati-hati, ini wayahe orang cari nyawa. Terus aku, waduh, lah berarti target dong aku. Tapi ternyata simbahnya itu membantu. Makanya sebetulnya itu mobil itu udah mau masuk, tapi sama mbahnya itu kayak dibantu tabrak ke pembatas jalan itu. Jadi ya setengahnya mbahnya juga nolong juga. Tapi aku juga nggak tahu itu sosok itu dari mana. Yang aku tahu memang, maaf kalau salah juga ya, cuman yang aku dengar, kadang itu malam satu suro itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dia cari pesugihan lah, cari inilah, cari itulah. Terus masangnya itu, nyari tumbalnya itu tuh dari jalan raya. Itulah disalahgunakannya begitu. Terus setelah itu aku sakit 1 minggu. Bener-bener sakit, panas, nggak turun-turun. Terus muntah terus. Tapi
waktu dicek ke dokter cuman bilang nggak apa-apa ini masuk angin biasa, flu biasa. Tapi aku merasa ini bukan flu yang biasa nih, flu-nya agak beda ini. Jadi tuh rasanya kayak mual, udah begitu, tapi nggak ada yang keluar, tapi rasanya tuh nyangkut gitu di leher, ini nyangkut kayak, iya harus keluar ini. Sampai akhirnya ada tanteku bilang, kamu ini deh setiap jam 12 malam itu kamu doa ini gitu. Intinya minta keselamatan. Terus akhirnya aku lakuin lah, seminggu aku sembuh. Jadi ternyata si sosok itu tuh masih berusaha untuk mau ngambil gitu loh. Yang gorila tadi? Iya, yang si gorila berkepala kerbau itu. Tapi sempat lihat lagi dia? Enggak. Udah di rumah enggak? Enggak. Untungnya enggak. Kalau lihat lagi makin lama kayaknya itu sembuhnya. Nah, sebelum kita ke cerita yang malam satu suro lanjutnya ya. Jadi, menurut 3 orang temannya Mbak Wil, kan istirahat dulu di Indomaret tuh. Nah, Mbak Wilnya kemana terus? Cabut. Mobilnya dibawa? Iya. Dari TKP Laka tuh jauh? Sebetulnya dibilang jauh juga enggak ya, mungkin 200 meteran. 200-250 lah. Yang Mbak Wil rasakan? Yang aku rasakan ya nyetir aja. Teman-temannya masih ada? Ada, tidur. Gini. Tapi nggak berhenti di minimarket? Enggak. Makanya aku juga bingung. Kayak, kok kami ditinggalin di Indomaret? Aku bahkan tidak merasa aku berhenti. Kalau menurut kesaksian warga sekitar, laka lantasnya itu seperti apa? Nah itu yang karena mungkin aku syok ya Bang. Jadi aku pada saat itu aku nggak tanya-tanya. Karena posisi sendirian kan. Terus orang-orang lebih ke menenangkan gitu loh. Dan itu akhirnya aku sampai di villa tuh sekitar jam 9-an atau jam 10-an kayaknya. Karena harus nunggu orang rental ngambil. Kalau menurut Mbak Wil sendiri, kejadiannya tuh kira-kira gimana gitu loh? Kan udah lihat nih posisi mobilnya gitu. Saat itu ya. Iya itu aku juga bingung Bang sebetulnya. Kok bisa ya? Maksudnya aku mencoba berpikir dengan akal sehatku ya. Nggak masuk Kayak kok aneh aja. Jaraknya cuman sekitar itu 200-250 meter dari teman-temanku berhenti di Indomaret itu kok udah nabrak aku. Berarti mobilnya kenceng gitu harusnya? Harusnya ya. Sedang? Harusnya sih kenceng ya, karena kalau sedang bagian bumper depan sama kaca depan kayaknya nggak mungkin separah itu. Ringsek kok depannya. Dan dia jeblos keluar dari jalur gitu ya? Itu bannya udah keluar. Tung. Itu aku misalnya nabraknya geser 10 cm ya udah. Masuk jurang ya? Iya. Nah ini ada cerita lagi horor di malam satu suro dari Mbak Wil. Tapi sorry guys, karena punggung gue nyeri banget, gue izin sambil senderan ya. Boleh. Gimana pengalamannya Mbak? Pengalaman yang ini tuh pengalaman paling menyebalkan sih Bang. Karena apa? Jadi korban salah sasaran santet. Ini juga malam satu suro lagi kejadiannya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2022 awal-awal aku nikah. Aku sama suami kan memang di Salatiga tuh ngontrak. Kebetulan rumahnya cukup besar untuk kami berdua. Ada satu kayak bagian garasi gitu. Aku bilang sama suamiku, gimana kalau ini garasinya kita sewain aja. Gitu, daripada nggak kepake juga kan. Terus akhirnya aku tawarin ke temanku yang temanku ini punya bimbel. Aku bilang sama dia, ini aja dikontrak, daripada kamu kalau ngajar itu harus datang ke rumah anak-anaknya, kan capek. Kalau di sini kan anak-anak yang datang, kumpulin aja di sini semua.
Terus dia oke dengan tawaranku, terus akhirnya kita deal untuk bagian garasi itu dijadikan bimbel. Sebulan pertama itu aman, nggak ada kejadian apapun, semua berjalan dengan lancar. Mulai masuk ke bulan kedua, di pertengahan bulan itu, ada satu hari, waktu itu, hari apa aku lupa ya, pokoknya ya mendekati malam 1 Suro itu, posisi garasi itu kan di depan. Di sampingnya garasi ini langsung kamarku. Nah, malam itu aku tidur sama suami seperti biasa, tiba-tiba dari atap itu, dari genteng itu tuh kayak ada yang jalan. Duk, 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 duk. Aku awalnya kirain kucing kali mau berantem kali di atas genteng gitu. Tapi intens banget. Jadi jalannya itu bener-bener dia mengelilingi rumah. Suaranya tuh kayak keliling di rumah itu tuh keliling. Dan itu terjadi kurang lebih, aku lupa deh, 3 sampai 4 hari. Ya sekitar itu, 3 sampai 4 hari. Setiap malam. Tapi yang dengar cuman aku. Suamiku waktu bangun aku tanyain tadi malam dengar nggak ada suara ini begini begitu. Dia bilang nggak ada. Nah pada saat itu kita punya kucing. Kita punya kucing 2 ekor. Kalau malam biasanya kita masukin mereka ke kandang. Ini setelah kejadian genteng ada suara itu. Suatu malam aku taruh kucingku itu dua-duanya ke dalam kandang. Terus aku masuk ke dalam kamar. Tengah malam lagi, selalu tengah malam. Kucingku tuh kayak ada yang nyekek. Jadi kucing tuh tiba-tiba kayak gimana ya, kayak ada yang nyekek. Pokoknya suaranya tuh kayak dia tuh tersiksa gitu loh. Aku bangunin suamiku, panik kan, tapi aku juga mau keluar tuh ragu-ragu gitu loh, kayak keluar nggak gitu. Aku bangunin suamiku, terus aku bilang itu kucingnya dicek deh, barusan kayak kecekek gitu, tolong dong diliatin. Suamiku keluar, nggak apa-apa kucingnya gitu. Lagi tidur, serius. Aku tanya kan, aku memastikan gitu, tidurnya gimana? Tumpuk-tumpukan biasa, mereka lagi tidur aja. Fotoin dong, aku bilang gitu, karena masih tidak percaya, karena barusan aku dengar tuh mereka kayak habis, kayak apa sih, kucingku tuh nggak friendly sama orang baru gitu loh. Jadi kalau ada orang baru mereka pasti akan dideketin pun langsung nyakar gitu. Kucing apa nih? Kucing kampung, kucing oyen. Kucing oyen. Iya, kucing barbar. Terus akan aku penasaran, aku minta tolong difotoin sama suamiku. Dan aman aja mereka berdua itu tidur tumpuk-tumpuan. Terus barusan apa? Kenapa ini? Aku bingung kan. Terus nggak berapa lama, bimbel itu kan buka jam 8 pagi. Guru sama admin bimbel itu datang ya sekitar itu jam 8 pagi. Ada hari waktu itu aku keluar jam 7, mau cari sarapan. Biasanya tuh aku jarang banget sarapan, Bang. Ini entah kenapa aku pengen aja sarapan. Terus aku keluar dari rumah sekitar jam 8 mereka datang. Jam 9 aku baru balik ke rumah. Pas aku balik ke rumah, garasi kan terbuka. Karena itu untuk bimbel kan, terbuka lebar. Si admin bimbelnya kaget lihat aku. Loh, Mbak, tak kira kamu di dalam. Kamu pergi aku dari tadi, dari jam 7. Aku sarapan, aku bilang masih berusaha santai. Wani sumpah. Lah kok main sumpah-sumpahan ini. Lah bener, aku memang pergi dari jam 7. Kan nyatanya motorku aja ini baru nyampe motornya. Kan dari tadi gak ada motor. Lah Mas Niko ada di dalam gitu. Suamiku, dia tanya ada di dalam. Pekerja lah. Dia berangkat kerja lah. Dari jam 6:30 aku bilang. Sumpah, sampai ditanyain begitu terus. Iya emang kenapa? Aku tanya, kenapa? Terus akhirnya dia cerita. Katanya dia begitu buka bimbel, terus dia duduk di mejanya dia dengar dari dalam, dari arah dalam kamarku itu ada yang nyetel YouTube kenceng banget. Gitu, mana dengerinnya tuh nonton YouTube-nya tuh yang
cuplikan sinetron Indosiar. Kirain aku. Terus nggak berapa lama setelah suara video YouTube itu, dia lagi-lagi dengar dari arah dalam tuh kayak gedombrangan gitu loh Bang. Kayak apa sih, kayak ada orang berantem lempar-lemparan panci gitu kan. Terus aku berpikir, kayaknya ya masa iya orang berantem pagi-pagi yang lempar-lemparan panci kan, kayak enggak ada orang di dalam, aku bilang. Terus ya udah, kalau kamu tidak percaya tidak ada orang di dalam, mari kita buktikan sama-sama. Terus akhirnya aku buka lah pintu rumahku. Yang akhirnya aku kaget juga, itu rumahku berantakan. Ambiar itu rumah. Ruang tamu berantakan, dapur berantakan, panci kemana-mana, baju yang udah aku setrika tersebar di mana-mana. Aduh, gawean. Ini kenapa? Aku tuh masih, kenapa ini, ada apa ini? Karena aku tahu yang penunggu rumah itu bapak-bapak. Kayak udah sepuh gitu, bapak-bapak, beliaunya tuh pakai beskap, khas orang Jawa lah, terus pakai belangkon, tapi belangkonnya tuh belangkon kayak belangkon yang Solo. Bukan yang belangkon Jogja. Dan auranya tuh kayak mengayomi banget beliau itu. Dan gak pernah kenapa-napa gitu. Aman aja rumah itu, tiba-tiba kok begini gitu. Terus aku ngecek kan, karena aku biasanya aku nonton YouTube Netflix itu kan lewat tab. Aku ingat waktu itu aku lagi nonton drakor di Netflix. Waktu aku mau sarapan, aku pause itu drakornya, aku lock tabnya. Logikanya kalau itu dinyalain tabnya, baliknya ke Netflix dong. Aku nyalain YouTube dong, si sinetron Indosiar itu. Kayak butuh hiburan banget nontonnya sinetron Indosiar. Aduh, ini siapa ini? Terus aku pikir mungkin ada anak tetangga mungkin masuk ke dalam rumah lewat pintu samping. Memang ada pintu sampingnya. Rumah kontrakan itu pintu sampingnya tuh langsung ke gang gitu, gang kecil yang cukup satu motor aja. Mungkin karena aku kan emang deket sama anak-anak di kampung situ. Mungkin mereka masuk, terus nonton, terus berantakin gitu. Walaupun nggak masuk logika juga. Terus aku nggak mungkin, kayaknya ngapain juga bocah-bocah pagi loh. Jam 8 pagi apa nggak sekolah tuh anak-anak? Jadi hantunya nonton sinetron Indosiar? Iya. Judulnya apa? Itu yang suara hati istri atau apa itu? Suara hati istri. Suara hati itu kayak, rumah tangga saya baik-baik saja nih, kenapa Anda menonton yang seperti ini? Aduh, nontonnya itu. Terus aku sempat ngecek ke pintu belakang, takutnya mungkin aku lupa ngunci, terus ada yang masuk gitu kan. Aku ngajakin si adminnya bimbel itu, cek belakang. Kekunci dari dalam, kuncinya masih nyantol. Aku sampai ceklek berusaha untuk kayak apakah mungkin jebol atau apa. Enggak, kekunci. Setelah itu, ada lagi kejadian malam. Awal nikah itu kan kami tidur lesehan. Belum ada ranjang, belum ada dipan itu. Jadi kalau misalnya gedebrak sana sini, tangan begini kan kena lantai. Malam itu aku baru ganti posisi, set, kok basah. Aku giniin tangan ke lantai, kok air, kok basah ini. Aku langsung bangun kaget, loh rumahku kok banjir. Wah, salah 3 banjir, Semarang lautan iki. Wes pikiran wes pokoknya banjir, hujan deras apa gitu. Ruang tamu tuh air semua. Semua tempat itu air semua. Terus ternyata keran yang di kamar mandi belakang nyala. Bener-bener nyala sampai bak itu penuh, dia keluar air terus. Lumayan loh Bang, itu tagihannya bulan itu. Sedih aku. Itu bener-bener, wah parah banget lah. Banjir tuh aku langsung bangunin suamiku, kita kerja bakti. Dan keran itu nggak bisa nyala sendiri harusnya? Nggak bisa.
harus diputer gitu. Iya, itu luar biasa. Itu banjir. Setelah kejadian banjir itu, aku tuh menurut suamiku aku jadi orang yang berbeda. Yang pertama aku lebih emosional, terus aku itu nggak bisa kontrol ucapan. Jadi kalau suamiku ngomong apa, aku selalu kayak membentak dia. Itu yang dia rasain ya, karena kan aku juga posisi nggak sadar. Terus habis itu aku jadi pokoknya berbeda banget lah. Terus ada satu malam yang bahkan malam itu tuh aku nggak ingat kejadian itu. Tiba-tiba kata suamiku aku tuh jadi liar. Jadi suamiku baru pulang kerja, tiba-tiba main tabrak-tabrak aja, ngajak berhubungan. Gitu tiba-tiba aja baru pulang ditarik, menurut dia ya, baru pulang ditarik terus langsung masukin kamar, langsung kayak mau diapain entah nggak tahu gitu. Terus posisi suamiku tuh telentang di kasur, pintu tuh kebuka masih ada celah, ya mungkin seginian lah. Pokoknya dia bisa lihat ke arah ruang tamu itu. Aku masih berusaha untuk kayak menggoda suamiku. Terus si suamiku lihat di pintu itu ada kayak sosok tuh kurus kering, hitam, terus rambutnya tuh kayak jarang-jarang. Ngeliatin kita berusaha berhubungan. Dan senyum-senyum. Dari situ dia udah suamiku langsung menurut cerita dia ya, kayak langsung dipukul kepala aku kayak gitu. Terus habis itu aku tanya, kenapa nih gitu. Jadi kayak bener-bener orang berkepribadian ganda gitu loh Bang. Kayak sedetik bisa jadi orang yang aneh, marah-marah, terus sedetik kemudian bisa jadi normal kayak gitu. Berarti sering nggak sadar gitu ya? Iya, sering nggak sadar begitu. Dan aku sering melontarkan kata-kata yang akhirnya menyakiti hati suamiku. Nah dari nggak sadar. Tapi suamiku lama-lama sadar ada yang aneh ini sama istriku. Ini terlalu aneh. Maksudnya kita nggak awalnya tuh kita nggak pernah punya masalah apa-apa, terus tiba-tiba kamu berubah sedrastis itu dan jadi kayak ada dua kepribadian yang berbeda. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Sebetulnya kita tuh gimana ya? Aku sama suamiku tuh kayak fun aja gitu loh. Hidup tuh juga santai aja bro, tenang aja, kalem, slow gitu. Tapi ini tiba-tiba bisa sepaneng, terus loss, sepaneng, loss gitu terus. Jadi kayak suamiku jadi bingung kan. Dia merasa ada yang aneh. Terus akhirnya adalah kan suamiku itu cerita ke salah satu tanteku. Cerita ke tanteku, kok aneh ya tante, kok Lia kok begini. Keadaan rumah itu jadi kayak berantakan, nggak jelas. Uang itu Bang, tiba-tiba tuh kita nggak punya. Kita tuh punya tabungan tuh lumayan, ya cukup lah untuk tabungan kita. Nggak ada, habis. Dan nggak tahu itu uang kemana. Habisnya kemana tuh nggak jelas. Terus akhirnya dia ceritain itu ke tanteku, terus karena tanteku ngerti sama hal-hal yang kayak gitu, tanteku menyarankan, datanglah ke bapak ini. Sebut saja Pak Yanto. Datanglah ke Pak Yanto, kamu ceritakan keluhanmu apa, nanti biar dibantu sama si Pak Yanto. Terus dikasih nomornya, dikasih alamatnya. Pertama kali telepon, langsung janjian tuh. Yang telepon kan suamiku. Langsung janjian hari malam Jumat. Ya, malam Jumat itu janjian untuk datang ke rumah untuk ngecek kira-kira ada apa, yang salah itu apa. Terus udah janjian, aku dikasih tahu sama suamiku, nanti malam Jumat ada yang mau datang ya, mau ngecek rumah. Terus mau ngecek kenapa, kan aku kan nggak tahu nih, kan dia deal-dealannya kan sama suamiku doang. Aku nggak tahu nih siapa mau ngecek apa. Aku langsung naik pitam gitu loh Bang, langsung kayak nggak terima gitu loh, apa yang mau mbok cek. Rumahnya nggak kenapa-napa, aku nggak kenapa-napa, aku langsung merasa seperti itu.
Terus udah kamu tenang aja, biar dicek dulu, biar dibantu. Tapi Mbak Wil juga merasa bahwa ada keanehan. Iya, aku merasa ada yang aneh sama diriku juga. Termasuk uang berdua tuh cepet habis. Jangan buat beli itu tadi kuota nonton Indosiar. Kan kita pasang internet. Canda ya. Jangan bisa begitu kali ya. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Pengennya nonton Indosiar mulu. Heran. Kuotanya yang 5 tahun. Langsung tuh habis tuh segitu. Terus habis itu akhirnya ya sudah aku kayak ya wes lah menerima aja. Mau datang monggo, mau dicek monggo silahkan gitu. Benar bapaknya datang. Itu datang tuh malam-malam. Datang malam-malam, bapaknya tuh nggak mau masuk rumah. Jadi aku udah bukain pintu. Aku lihat bapaknya tuh udah nggak seneng. Jadi aku kayak di pintu tak liatin aja, aku nggak seneng aku sama bapak itu. Bapaknya juga nggak masuk. Terus bapaknya cuman bilang ke suamiku tau, besok saya kesini lagi. Besok siang saya kesini lagi, malam ini nggak bisa. Bilang begitu. Terus setelah aku dengar si bapak itu bilang besok siang saya kesini lagi, aku banting pintunya. Aku tutup, terus aku masuk. Nah paginya aku merasa badan ini sakit semua. Kayak bener-bener kayak habis berantem gitu, sakit semuanya. Terus aku ingat, bukannya tadi malam mau ada tamu katanya. Aku tanya sama suamiku waktu itu, bukannya tadi malam mau ada tamu datang? Aku tanya begitu. Hah, apaan orang kamu banting pintunya? Itu aku nggak sadar. Nggak sadar juga? Nggak sadar juga. Ini nanti bapaknya datang jam 11. Suamiku bilang gitu. Dan benar, bapaknya datang. Jam 11 tepat datang. Itu posisi sudah ada temanku yang punya bimbel. Terus bapaknya masuk ke dalam rumah. Lihat aku tuh ya senyum-senyum. Aku juga berusaha ramah. Kayak walaupun aku nggak kenal Anda siapa kan. Kayak, ya monggo masuk ke rumah orang nih kan. Terus dia masuk ke dalam. Bapaknya izin sama aku. Ini temboknya saya kikir sedikit ya, mau diambil sedikit, nanti saya cek ke rumah. Terus ya monggo silahkan. Setelah dia ambil, si bapaknya itu ambil tembok itu, dikikir sedikit di bagian belakang, terus bapaknya ke ruang depan. Aku sama temanku disuruh duduk. Bapaknya bilang dibersihin apa aku lupa ya. Pokoknya intinya mau dibersihin. Itu sakitnya bukan main, Bang. Jadi aku memunggungi bapaknya. Bapaknya Pak Yanto itu ada di belakangku. Kalau yang aku rasain itu kayak ada kayak ada tombak masuk ke dalam keluar. Kayak ada tombak keluar dari badan tuh sakit sekali. Jadi bapaknya kan megang punggung, terus dia kayak narik ke atas. Itu aku sampai, Pak ampun Pak, sudah Pak sakit kayak gitu. Terus bapaknya bilang ini nggak bisa sekali nih, kayak yang ya udahlah. Emang ada apa sih Pak? Nanti saya kabarin gitu katanya. Dia bilang nanti saya kabarin. Mungkin minggu depan saya tak kesini lagi. Nanti kalau sudah saya cek di rumah, minggu depan saya kesini, saya jelaskan ada apa-apanya. Terus habis itu ya, oke, baiklah. Bapaknya pulang. Aku masih kesakitan tuh rasanya, panas banget badan. Terus habis itu seminggu kemudian, janjinya kan minggu depannya. Kok bapaknya nggak datang-datang, nggak ada kabar juga. Terus aku telepon juga nggak diangkat. Jadi nyambung tapi sama sekali nggak diangkat. Terus aku bilang sama suamiku, ini bapaknya kenapa ya, kok katanya cuma seminggu nanti dikabarin, nanti datang ke sini lagi. Kok nggak ada kabar ya, aku telepon juga nggak bisa. Suamiku bilang ya udah kita samperin aja ke rumahnya, toh tahu alamatnya. Kita samperin lah bapaknya ke sana. Tahu nggak Bang, bapaknya habis kecelakaan, patah tulang. Kecelakaan hal biasa ya, patah tulang biasa, kecelakaan patah tulang. Tapi gara-garanya itu bapaknya mau ke rumahku.
Jadi bapaknya punya niat mau ke rumahku, mau memberitahu ada apa, kecelakaan di dekat rumahku, patah tulang. Jadi yang bapaknya lihat itu ada kakek-kakek pakai baju koko putih, pakai celana coklat, terus pakai kayak penutup kepala warna coklat, tiba-tiba nyebrang. Terus si bapaknya otomatis ngerem mendadak, ternyata nabrak. Patah tulang. Gara-gara mau ke rumahku. Gara-gara mau ngasih tahu ada apa, kenapa, mau menolong tuh, ternyata kecelakaan gitu. Kan terus aku jadi nggak enak ya, kayak yang terus akhirnya minta maaf apa segala macam. Terus bapaknya bilang, langsung di hari itu bapaknya bilang, ini salah sasaran ini gitu. Ini salah sasaran, Mbak. Sasarannya bukan kamu. Ternyata sebetulnya yang jadi sasaran tuh adalah bimbelnya temanku. Jadi ada bimbel lain di dekat situ yang tidak suka kalau ada saingan. Akhirnya dikirimin lah. Yang pengirimnya nggak tahu adalah itu bimbel bukan punyaku. Mungkin kalau prediksinya si Pak Yanto tuh begini. Mungkin si pengirim itu nggak tahu nama pemilik. Nggak tahu pemiliknya yang mana. Tapi taunya tempatnya di situ kan, akhirnya dikirimlah ke situ. Yang dia nggak tahu adalah yang tinggal di situ kamu, yang kena kamu. Tapi memang pada akhirnya bimbel itu juga setelah 3 bulan ngontrak di tempatku akhirnya keluar juga. Karena itu sampai beberapa kali mengganggu ke anak-anak les. Kan kasihan, Bang. Kejadian horornya? Jadi di bimbel tuh ada program untuk preschool. Jadi anak-anak kecil yang belum masuk TK, main-main, itu kan belajar motorik apa segala macam. Ada satu anak, dia itu pagi itu sudah seneng banget dia. Dia udah happy banget mau sekolah, mau ketemu teman-teman, mau main. Tahu-tahu si anak itu nggak mau turun dari motor. Mama takut, mama besar sekali, mama serem, mama. Waktu ditanyain, adik lihat apa? Besar mama, taringnya besar, nggak mau, bau banget katanya gitu. Jadi kalau yang dibilang si anak itu mungkin kayak genderuwo gitu kali ya. Tapi kata dia, si besar itu nutupin seluruh rumah. Dia bilang dia takut. Itu baru yang anak preschool. Ada lagi salah satu murid, dia itu lesnya tuh sore sekitar jam 5:30 mulai lesnya. Dia itu merasa diperhatikan. Jadi dia lagi belajar, lagi ngerjain soal, dia merasa ada yang memperhatikan di sekitarnya dia. Terus waktu dia lagi ngerjain begini, ekor mata ini kan bisa lihat samping ya. Dia lihat di sebelah kanan ini kok ada perempuan pakai kerudung. Dia pikir itu gurunya. Karena memang ada guru yang berhijab kan. Dia pikir tuh gurunya, terus dia noleh. Toleh-toleh hadap-hadapan mereka. Ternyata bukan. Ternyata nenek-nenek. Tapi mukanya rusak parah. Dan memang pakai kerudung nutup gitu. Terus dia langsung nangis. Saat itu juga langsung nangis, serem. Ya kan, itu yang kita tahu itu kejadian itu. Banyak sebetulnya kejadian lainnya yang kayak anak-anak tuh udah nggak mau les, takut, alasannya selalu takut. Jadi akhirnya bimbelnya di stop tuh. Iya, akhirnya pindah. Dari anak-anak. Akhirnya pindah tempat. Karena kan kasihan anak-anak juga, Bang. Nggak tahu apa-apa tapi mereka kena kan. Iya. Kok jahat parah banget sih. Sampai mengganggu ke anak-anaknya. Mungkin kalau misalnya ganggunya ke kita yang udah dewasa, mungkin kita masih bisa mengatasi lah. Kalau anak-anak kan tuh udah jatuhnya udah jahat banget. Terus akhirnya pindahlah temanku. Setelah pindah aku pikir mungkin gangguan akan berkurang ya. Karena kan udah nggak ada nih bimbelnya nih. Ternyata nggak, masih berlanjut. Aku nggak tahu motifnya itu sampai
dia maunya pengirimnya tuh sampai aku kayak gimana aku nggak tahu, tapi tuh gangguannya masih berlanjut terus. Jadi selalu nyerangnya tuh di aku. Aku selalu kayak jadi sakit-sakitan, terus sering muntah, tapi kadang kecampur darah kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya mamaku nggak tega kan, karena suamiku terus akhirnya cerita ke mama juga. Mamaku udah nggak tega lihat anaknya kayak begini, makin lama nanti bisa-bisa rumah tangganya juga makin hancur, makin nggak benar semuanya. Terus mamaku konsultasi sama orang gereja, disarankan untuk kalau di Muslim kan ada ruqyah ya, kalau di kami itu kayak eksorsisme gitu, pelepasan kuasa gelap. Aku tuh setiap diajak ngobrol mamaku, aku selalu kayak menolak gitu loh, kayak aku enggak napa-napa kok, aku aman-aman aja kok. Jadi kepribadian itu makin lama makin nggak jelas. Mama tuh apa tuh ikut-ikutan rumah tangga orang, jadi kayak menyalahkan banyak orang gitu loh. Semuanya tuh jadi salah. Sampai akhirnya waktu itu aku dipaksa sama suamiku, aku bener-bener diseret datang ke gereja. Terus ada salah satu jemaat yang ngeh sama ini anak beda nih. Itu aku di gereja tuh aku begini, nggak seneng aku. Padahal kan gereja Kristen yang karismatik tuh kan nyanyi-nyanyi, kita seru gitu loh, kayak membangkitkan gairah untuk menyembah Tuhan gitu ya. Nggak seneng, ngapain sih? Berkali-kali katanya suamiku tuh begitu, kayak apaan sih, udahlah pulanglah, ngapain kayak gini. Terus akhirnya karena ada jemaat yang lihat aku berbeda, aku dideketin. Terus ditanyain, kamu ikut komsel enggak? Kayak ikut persekutuan doa enggak gitu? Enggak, ngapain? Terus si jemaatnya tuh bilang, kalau butuh bantuan bilang aja ya. Bilang gitu ke aku, bantuan apaan? Ngapain? Terus aku pergi. Beberapa hari kemudian mama aku bilang, pada saat itu mungkin itu pas aku yang normal. Pada saat itu mamaku datang ke rumah, besok hari Selasa, minggu depan ada persekutuan ya di sini, di rumahku itu. Terus aku tanya, persekutuan untuk apa? Kok di sini gitu kan? Maksudnya kita nggak ada syukuran rumah, nggak ada apa, aku nggak ada hajatan apapun gitu, kok di sini? Biasanya kan di rumah mama gitu. Nggak apa-apa, di sini aja, biar rumahnya adem, kata mama begitu. Terus karena pada saat itu aku normal, kayak ya udah boleh, mau perlu disiapin apa? Kayak akhirnya aku menyiapkan tikernya lah, makanan, minum, apa segala macam udah disiapin semua. Pas hari H itu serombongan, jadi kayak satu minibus gitu, ada mungkin yang datang sekitar 15-16 orang. Tiba-tiba aku nggak suka. Kalau yang itu aku sadar, aku nggak suka dengan kehadiran orang-orang ini. Mau ngapain ini mereka? Terus mereka datang kan kita salaman kayak, ya. Jadi jutek banget gitu loh. Suamiku sampai nyenggok, jangan kayak gitu. Itu diingat-ingat ya bang, yang datang pertama 16 orang. Jadi di rumah itu total ada 19 orang termasuk aku, mamahku sama suamiku. 16 dari gereja, 3 dari kami. Terus mulailah itu persekutuannya, kan duduk melingkar. Makin lama kok badanku kok kayak makin panas, nggak enak gitu. Terus makin lama ini kok semua orang kok natap ke aku nih. Kayak aku kok kayak diliatin banyak orang banget nih. Nah setelah itu aku dipegang sama satu bapak-bapak, dipegang pundaknya. Terus aku lupa, aku nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya aku begitu sadar, itu rumah mungkin sudah ada 30 orang deh. Udah penuh banget. Aku posisi aku tiduran kayak lemes gitu. Terus kepala aku tuh panas, baju tuh basah semua, kayak basah, keringat bener-bener basah. Nah, ini ada apa ya? Aku langsung kayak, ini ada apa ya? Tapi
udah kayak kembali ke aku lagi. Udah normal. Kayak semuanya normal aja. Terus habis itu aku dibantu suamiku berdiri, "Dah nanti aja ceritanya," kata suamiku. "Ini biar selesai dulu, istirahat dulu, mereka semua minum, ngemil, terus sambil nunggu minibus jemputan dari gereja kan." Dan aku inget, ada guruku sekolah minggu, ada kakak tingkatku dulu, ada si tante ini, tante itu, kayak jadi mingle banget gitu loh. Jadi Kayak baru sadar tuh. baru sadar kayak, kok Bu Esther di sini ya, kok loh ini. Jadi mereka ini juga kayak biasa aja. Mereka ini juga nggak yang terus bertanya, "Wes sadar," gitu, enggak. Mereka juga ikut senang gitu loh karena aku sudah balik. Terus begitu mereka semua pulang, sisa tinggal aku sama suamiku, ada mamahku, terus tiba-tiba ada tanteku satu. Mamahku datang dipukul, plak. Kurang ajar weh. "Apa ini? Kenapa nih mah?" gitu. "Wah, rasupan ngawur nih. Masuk pendeta dionek-onekke gitu. Dikata-katain masa aku ngatain pendeta, anjing, babi lah." "Ada apa nih?" "Ya, diceritakan dulu, nggak main pukul-pukul aja bos," aku bilang kan. Terus akhirnya suamiku cerita, "Kamu itu habis dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kamu tuh habis dieksorsisme ini." Terus, "Oh, gimana ceritanya?" Karena aku berusaha tenang nih kayak. Jadi katanya aku itu ada satu memang pendeta yang mendekati aku. Terus aku dipegang pundaknya. Terus habis itu aku ketawa. Katanya aku ketawa-ketawa. Mau apa? Bisa apa kalian? Katanya aku begitu. Aku nantang gitu loh. Terus pendetanya tuh bilang, "Wilia, aku tahu kamu ada di dalam tubuhmu. Aku tahu kalau kamu tuh bisa sadar." Terus aku diajak doa Bapa Kami. Pokoknya disuruh mengikuti doa yang diucapkan sama si Pak Pendetanya. Terus masa aku nantang, katanya. "Apaan Tuhan Yesus? Apaan itu? Ngapain? Gak bisa," katanya gitu. Jadi aku bener-bener nantang. Sampai akhirnya kewalahan karena aku berontak parah. Jadi katanya banyak entitas yang bolak-balik masuk ke aku. Jadi satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk, begitu terus. Selama kurang lebih 1,5 jam. Sampai dikasih, ada di kami namanya minyak urapan, sampai di di air itu di kemuka biar sadar. Tapi saking aku berontaknya, sampai akhirnya dipanggilkan orang dari persekutuan lain untuk datang membantu mendoakan. Jadi aku di tengah-tengah itu sudah berontak gitu. Ya bersyukurnya semuanya membantu kan, maksudnya membantu doa apa segala macam. Akhirnya dia bisa diusir. Akhirnya udah kayak lost aja gitu. Makanya bangun-bangun kayak udah keringetan, udah basah semua. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa, maksudnya sakit juga enggak, pusing juga enggak. Cuman terus aku ditunjukin mamahku kan, "Nih, lihat nih, kantong plastik bening gitu. Merah semua." Ternyata muntah darah aku. Jadi katanya setelah muntah itu terus aku normal. Dan setelahnya gangguan-gangguan udah nggak ada tuh setelah eksorsis? Udah nggak ada. Dan si penunggu rumahnya, si bapak tua yang pakai beskap itu udah balik lagi. Ternyata beliau itu kayak kegencat sama entitas lain yang jahat. Jadi beliau jadi kayak tersingkirkan gitu loh Bang. Tapi terus akhirnya bisa kembali lagi. Kalau malam satu suronya itu hubungannya sama santet apa? Santetnya terjadi di malam satu suro. Awalnya. Jadi santet itu datang ke rumah itu pas malam satu suro. Dan ini salah sasaran. Salah sasaran pula. Tapi setelah eksorsis sudah aman seperti sedia kala. Betul. Oke, kalau gitu makasih nih udah datang dan bercerita ya Mbak Uil ya. Sama-sama. Sukses nih buat konten-konten TikToknya ya. Follow aku dong.
Apa itunya? Mbak Wil. Mbak Wil ya, Iya. sesuai dengan namanya Mbak Iya. Wil. Oke, nah itu dia guys cerita tentang Malam Satu Suro, di mana juga di internet kita sering mendengar lah ya, dan sering baca juga kisah-kisah horor atau mitos-mitos di Malam Satu Suro. Balik lagi ya, bisa percaya bisa enggak, karena kan mitos itu sebuah wujud kebudayaan yang kadang ketika di satu masyarakat percaya A, belum tentu masyarakat B itu percaya akan hal yang dipercayai oleh masyarakat A. Gue Fajar Aditya, RJ5 Oma mati 5 undur diri, urip iku urip.